saya Vanessa Mediati sebagai host. Lalu di sebelah kanan dan kiri saya ada rekan-rekan saya. Kenalkan, nama saya Saiful Bahri. Perkenalkan, saya Vanessa Rahma. Saya bisa Prodi, saya Muhammad Fauzan Yulianto. Di sini kita akan melakukan podcast untuk segmen pertama tentang fakta dan latar belakang feminisme dan disorientasi seksual. Untuk ini pertanyaannya, apakah kamu bisa menjelaskan apa sebenarnya pengertian dari feminisme dan bagaimana sejarah singkat munculnya? Baik, feminisme adalah gerakan yang menuntut kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Awalnya muncul di Barat sebagai respon atas ketidakadilan yang dialami perempuan. Mereka tidak mendapatkan hak memilih, pendidikan, dan pekerjaan. Gerakan ini terbagi dalam beberapa gelombang dari memperjuangkan hak hukum, tubuh, dan identitas gender. Namun, tidak semua nilai-nilai feminisme selalu sejalan dengan nilai-nilai Islam. Ada berbagai aliran feminisme, di antaranya yang pertama, feminisme liberal, yaitu berfokus pada persamaan hak dan kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Yang kedua, ada feminisme radikal, yaitu mempertanyakan struktur sosial dan kekuasaan yang menindas perempuan serta menuntut perubahan radikal dalam sistem sosial. Yang ketiga, ada feminisme sosialis, yaitu menghubungkan penindasan perempuan dengan struktur ekonomi dan kelas serta menuntut perubahan dalam sistem ekonomi untuk mencapai keadilan sosial. Lalu yang keempat, ada feminisme Islam, yaitu memperjuangkan kesetaraan gender dalam konteks nilai-nilai Islam dengan menekankan pentingnya keadilan dan kesamaan hak bagi perempuan. Oke, menurut kamu bagaimana sih pandangan Islam terhadap keadilan gender ini? Jadi Islam itu sangat menekankan keadilan gender, bukan kesamaan peran sebelumnya. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan setara dengan kemuliaan di sisinya, asalkan mereka bertakwa. Islam juga memberikan hak dan kewajiban yang setara kepada laki-laki dan perempuan, seperti hak untuk belajar, mendapatkan pendidikan, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Namun, ada peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, yang mana peran tersebut didasarkan pada fitrah dan kodrat masing-masing. Islam juga menghargai terhadap perempuan, termasuk memberikan hak waris, hak untuk pendapat, dan hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Bahkan, banyak hadis yang memuji perempuan dan menunjukkan betapa pentingnya peran perempuan dalam kehidupan. Perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Islam tidak memandang salah satu jenis kelamin lebih unggul dari yang lain, melainkan menilai kualitas seseorang berdasarkan keimanan dan amal saleh. Oke, jawabannya sangat memuaskan ya. Selanjutnya kita lanjut ke segmen kedua, yaitu masalah atau problematika feminisme dalam pandangan Islam. Ini saya tanyakan kepada Fauzan. Sekarang ini kan banyak banget perempuan muslim yang merasa diri mereka itu feminis. Gimana sih pandangan kamu terhadap feminis itu, tapi dalam konteks Islam? Ya, sebenarnya ini memang jadi masalah besar ya. Ketika perempuan muslim menganggap dirinya itu feminin tanpa paham lebih dalam, seringkali mereka jadi menolak sebagai Islam yang sebenarnya untuk kebaikan mereka. Seperti kewajiban gereja, peran mereka sebagai istri, atau bahkan poligami. Feminisme yang datang dari pemikiran Barat itu kadang menganggap aturan Islam seperti syariat itu sebagai penindasan atau pembatasan hak perempuan. Padahal sebenarnya Islam datang untuk menghargai dan memuliakan perempuan jauh sebelum gerakan feminisme itu ada. Oke, jadi ada nggak perbedaan pandangan yang cukup besar antara feminisme ini dengan Islam menurut kamu?
Ya, benar banget. Feminisme itu didasarkan dari pemikiran humanisme sekuler, sedangkan Islam itu berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi, kalau kita cuma terima begitu saja nilai-nilai dari Barat tanpa paham dengan benar, bisa-bisa kita malah menjauh dari ajaran Islam yang sebenarnya membawa kebaikan dan keadilan untuk semua umat. Oke, makasih atas jawabannya yang sangat puas. Kita lanjut ke segmen 3 tentang disorientasi seksual dan tantangan zaman sekarang. Pertanyaan ini diajukan untuk Saiful. Pertanyaannya, sekarang kita bahas saat disorientasi seksual seperti ada di Q+. Dalam pandangan Islam sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama dari fenomena ini? Penyebab utamanya adalah krisis identitas dan jauhnya seseorang dari fitrah yang sudah Allah tetapkan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan sebagaimana disebut dalam surat An-Nasr ayat 45 yang artinya dan dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan. Ketika seseorang tidak menjalani hidupnya berdasarkan tuntutan wahyu, makanya lebih mudah mengikuti hawa nafsu. Nah, dalam ajaran Islam, hal seperti ini termasuk penyimpangan dari jalan yang benar. Oke, lalu bagaimana kondisi remaja Muslim saat ini terkait isu-isu LGBTQ ini? Kondisinya cukup memprihatinkan. Saat ini sebagian anak muda mulai menganggap hal-hal seperti LGBT itu sesuatu yang biasa saja. Bahkan ada yang menyatakan bahwa Islam mendukung atau inklusif terhadap itu. Pandangan seperti ini umumnya muncul karena pengaruh besar dari media. Minimnya pemahaman agama serta kurangnya peran aktif dari keluarga dan lingkungan di dalam membimbing mereka. Oke, terima kasih atas jawabannya yang sangat memuaskan. Untuk selanjutnya kita menuju ke segmen terakhir, yaitu solusi dari problematika yang sudah dijawab oleh rekan-rekan saya. Ini pertanyaan solusi untuk Afiza. Menurut pandangan Islam, bagaimana cara menghadapi feminisme ekstrim dan penyimpangan seksual menurut Anda? Baik, pendapat saya ada 4. Yang pertama, pendidikan agama dan pemahaman peran gender, yaitu sejak kecil anak-anak perlu dikenalkan dengan ajaran Islam yang benar dan peran laki-laki serta perempuan sesuai fitrah. Yang kedua, ada peran orang tua harus menjadi panutan dan membiasakan soal untuk terbuka diskusi, termasuk soal topik sensitif seperti ini. Yang ketiga, ada dukungan negara dan ulama. Pemerintah seharusnya menjaga agar aturan tetap sesuai syariat Islam dan para ulama aktif berdakwah, terutama lewat agen sosial. Yang keempat, bijak menyikapi media. Umat Islam perlu pintar memilah informasi dan tidak langsung percaya dengan narasi yang bertentangan dengan ajaran Islam, termasuk soal feminisme, liberal dan LGBT. Oke, sangat untuk dipahami. Terakhir, ada pesan nggak untuk orang-orang terhadap isu ini? Pesan saya yaitu jangan ragu untuk menjalani hidup sesuai ajaran Islam. Syariat Islam itu lengkap dan membawa kebaikan. Jangan biarkan pemikiran dari luar merusak cara pandang kita terhadap diri sendiri, keluarga, dan peran kita di masyarakat. Yuk kembali ke Al-Quran dan sudah. Oke, dari jawaban-jawaban dan analisanya tadi yang sangat luar biasa, inti yang bisa kita dapat dari pembahasan tadi mengajak kita untuk buat lebih kritis dan bijak dalam menyikapi isu-isu seperti feminisme dan orientasi seksual. Islam sebenarnya sudah punya aturan dan kita yang adil, termasuk soal peran laki-laki dan perempuan. Tapi sekarang banyak ideologi dari luar, kayak feminisme liberal atau
gerakan LGBT masuk dan mempengaruhi cara berpikir sebagai umat, terutama anak-anak muda atau anak-anak remaja. Feminisme dalam Islam beda banget sama feminisme dari Barat. Islam tidak menindas perempuan, malah justru memuliakan mereka, tapi sesuai fitrah dan syariat. Sementara disorientasi seksual dianggap sebagai penyimpangan karena bertentangan dengan penciptaan manusia menurut Allah. Solusi dari isu tersebut, kita harus kuat di akidah, mengerti fikih tentang gender, perkuat peran keluarga, manfaatkan peran ulama dan negara, dan melek akan media. Dan yang paling penting, jangan pernah ragu buat pegang teguh Islam secara utuh. Karena Islam itu lengkap dan relevan sepanjang zaman. Itu saja inti dari podcast kami dari kelompok 5. Mungkin jika ada salah kata atau kekurangan, kami kelompok 5 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.